Elsa Natalia adalah seorang wanita cantik berusia 36 tahun, warga BTN Weru Permai, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Elsa beberapa tahun belakangan harus menjalani hari-harinya sebagai seorang single mother atau orang tua tunggal dari Timothy Ivan Purwanto putranya, hasil dari pernikahannya dengan Larry Andrian yang berakhir dengan perceraian. Elsa yang bekerja di perusahaan asuransi PT Prudential menjadikan sang putra sebagai motivasinya untuk terus semangat meraih sukses dalam karir. Elsa tak segan membawa putranya ketika melobi nasabah ataupun saat menghadiri rapat di kantornya. Demi sang putra, Elsa bertekad ingin sukses untuk masa depan Timothy kelak. Sosoknya dikenal oleh orang sekitarnya sebagai pribadi yang ramah, ceria, serta optimis. Pada Sabtu 7 Juni 2014, Elsa yang sedang berada di Jakarta untuk urusan pekerjaan tiba-tiba dihubungi oleh Aldi, seorang pria berusia 24 tahun, mantan bawahannya di asuransi. Ketika itu Aldi yang merupakan warga Klayan Kabupaten Cirebon menghubungi Elsa ingin mengajak bertemu dengan alasan ada calon nasabah yang ingin mendaftar asuransi. Berhubung kala itu Elsa masih di Jakarta, ia berjanji akan segera menghubungi Aldi begitu ia kembali nanti. Selasa malam 10 Juni, Elsa mengajak Aldi ketemu di Carrefour yang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo Cirebon dengan membawa serta putranya Timothy yang ketika itu telah berusia 8 tahun. Tapi setelah bertemu, Aldi mengajak Elsa untuk menemui calon nasabah di tempat kosnya. Tanpa rasa curiga, dengan menggunakan mobil Nissan March milik Elsa, ia bersama putranya Timothy dan Aldi menuju ke kos-kosan di kawasan Tuparev, Kota Cirebon. Setibanya di tempat kos itu, Timothy putra Elsa awalnya memilih menunggu di dalam mobil, sementara Elsa masuk ke dalam mengikuti Aldi. Di dalam ternyata sudah menunggu Lucy, seorang wanita cantik berusia 21 tahun, yang katanya pacar Aldi dan adiknya Lucy yang bernama Lucky, seorang remaja berusia 18 tahun, pelajar SMK di Kabupaten Kuningan. Lucy dan Lucky inilah yang katanya ingin mendaftar sebagai nasabah asuransi di tempat Elsa bekerja. Tanpa rasa curiga, Elsa mulai menjelaskan beberapa polis asuransi kepada Lucy dan Lucky. Ketika itu ternyata Timothy yang awalnya menunggu di dalam mobil, kemudian turun yang lantas diajak nonton TV di ruang tamu oleh penjaga kos. Sementara itu di dalam kamar, Elsa yang sedang menjelaskan, tiba-tiba dari arah belakang lehernya dijerat dengan tali tas kulit miliknya oleh Aldi hingga wanita itu lemas lalu roboh. Kemudian Lucy membekap wajah Elsa dengan sebuah bantal dan mendudukinya, dibantu oleh adiknya Lucky yang memegangi tangan dan kaki wanita malang itu. Saat Lucy dan adiknya melakukan aksinya, Aldi keluar kamar mengajak Timothy putra Elsa pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil Elsa dengan tujuan agar eksekusi mamanya tak diketahui oleh bocah 8 tahun itu. Timothy yang tak menaruh curiga mau saja diajak oleh Aldi. Tapi setelah beberapa saat keliling-keliling dan membeli jajanan, bocah itu minta kembali ke tempat kos tempat sang mama berada. Setibanya di tempat kos, Lucy dan Lucky sudah mencegat di luar, mengabarkan jika Elsa telah pingsan dan telah dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Mendengar itu, Timothy meminta agar menyusul sang mama. Sehingga mobil Elsa yang disopiri oleh Aldi itu pun putar balik, dengan Lucy dan Lucky adiknya pun ikut serta. Mobil yang disopiri Aldi itu pun berputar-putar berpura-pura akan membawa ke rumah sakit. Tapi setelah beberapa lama kemudian Timothy mulai bertanya, kenapa tak segera sampai ke rumah sakit. Saat itu ketika pelaku berniat ingin menghabisi bocah itu dengan cara membekapnya juga, tapi dengan berani, bocah itu meminta agar jangan disakiti. Permintaan itu dituruti oleh para pelaku karena merasa tak tega. Mereka hanya mengikat kedua tangan dan kakinya, lalu menutupi kepalanya dengan baju milik Elsa sang mama yang ditemukan di mobil itu. Setibanya di daerah persawahan Karangampel Indramayu, mobil dihentikan. Para pelaku lantas mengangkat dan mendudukkan bocah itu di pinggir sebuah parit dekat persawahan, kemudian pergi dari lokasi. Setelahnya mobil tersebut diganti plat nomornya, yang aslinya bernopol E1877KZ menjadi E4101AY yang sudah disiapkan oleh para pelaku. Mereka lalu kembali ke tempat kos, mengambil jasad Elsa yang disembunyikan di kamar Lucy. Tubuh tak bernyawa Elsa dimasukkan ke dalam mobil, kemudian diangkut ke arah Sungai Krian, Kota Cirebon, yang mengarah ke laut lepas, dengan pertimbangan di sungai tersebut katanya ada binatang buas.
Sebelum membuang ke aliran sungai, mereka lebih dulu mengambil tas, cincin dan liontin emas milik korban. Berikutnya mereka kembali ke tempat kos yang menjadi TKP pembunuhan. Berkemas kemudian pergi mencari tempat kos lain untuk bersembunyi. Sementara itu pada Rabu 11 Juni 2014, sekitar pukul 2 dini hari, seorang petani yang sedang memeriksa air begitu terkejut saat menemukan bocah laki-laki dengan kondisi terikat dan kepalanya tertutup baju wanita. Saat ditemukan, bocah laki-laki itu mengenakan baju sweater warna merah dan celana panjang hitam dengan kondisi memprihatinkan. Karenanya warga yang menemukan segera melapor ke kepolisian setempat atas penemuan tersebut. Dengan sangat jelas, bocah pintar yang kemudian diketahui bernama lengkap Timothy Ivan Purwanto itu mengaku berusia 8 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SD, bisa menjawab semua pertanyaan polisi. Ia mengatakan nama orang tuanya dan alamat rumahnya dengan jelas. Bahkan dari keterangan Timothy, polisi mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Polisi yang telah mengantongi identitas para pelaku segera melakukan penyelidikan serta pencarian. Para pelaku yang ternyata sudah pindah tempat kos terus diburu oleh tim gabungan dari Polres Indramayu, Polres Cirebon, dan Polsek Kedawung. Hingga akhirnya, tidak lebih dari 12 jam, tepatnya pada Rabu malam 11 Juni 2014, dua pelaku yakni Aldi dan Lucy berhasil dibekuk di sebuah kamar kos nomor 4 di kawasan Simega, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon sekitar pukul 8 malam. Dari pengakuan dua pelaku yang telah tertangkap, lantas Lucky adik Lucy yang masih berstatus pelajar SMK di Kabupaten Kuningan pun kemudian turut ditangkap pada Kamis pagi 12 Juni 2014 karena diyakini telah terlibat pembunuhan berencana terhadap Elsa Natalia. Lalu di tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 8 pagi, jasad Elsa Natalia ditemukan mengambang di antara sampah di sungai masuk kawasan Kesunean, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon. Awalnya warga yang melihat mengira itu adalah sampah, tapi kemudian mereka menyadari itu adalah jasad seorang wanita yang sudah membengkak dengan pakaian masih utuh. Selanjutnya jenazah yang telah dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon guna dilakukan otopsi. Kedua sejoli ini pun mengakui perbuatan mereka. Dari pengakuan Aldi diketahui, ia mengaku tertekan dengan kebutuhan keuangan yang telah lama mendesak, yakni untuk bayar kos, juga untuk memenuhi gaya hidup glamor pacarnya, yakni pelaku Lucy. Lucy berusia 22 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, adalah seorang model cantik yang juga bekerja sebagai SPG rokok. Dengan profesinya tersebut, Lucy memang dituntut untuk selalu tampil modis, tapi penghasilannya tidak mencukupi. Aldi sebagai pacar yang hanya bekerja lepas di sebuah pabrik rokok, yang kadang kerja kadang enggak, turut pusing ketika Lucy meminta dibelikan ini dan itu, apalagi mereka ngekos bareng. Yang mengejutkan dari pengakuan para pelaku adalah, ternyata sebelum menghabisi Elsa, mereka sudah 3 kali mencoba merampok dan menghabisi orang lain, namun semua gagal karena calon korban sudah menaruh curiga pada gelagat para pelaku. Hingga di suatu hari, Lucy yang sedang main ponsel milik Aldi melihat nomor Elsa di daftar kontak dengan nama Cici L. Melihat itu Lucy bertanya, siapa Cici L? Yang kemudian dijawab oleh Aldi, jika Elsa adalah atasannya saat Aldi masih bekerja di asuransi. Dari sanalah Lucy memiliki ide untuk menjadikan Elsa sebagai target. Untuk melancarkan rencana, Lucy mengajak adiknya Lucky yang masih pelajar SMK untuk membantunya. Karena Elsa bekerja di asuransi, mereka berpura-pura menjadi calon nasabah untuk dijadikan alasan mengajak ketemuan sebelum korban dihabisi. Sementara untuk alasan kenapa putra Elsa dibiarkan hidup dan hanya dibuang, para pelaku beralasan karena tidak tega menghabisinya. Pihak keluarga Elsa Natalia sebenarnya kurang percaya motif yang diutarakan oleh para pelaku jika hanya ingin merampas harta korban. Karena ternyata saat ditemukan, cincin dan kalung emas milik Elsa masih ada di tubuhnya. Perhiasannya hanya cincin dan liontin kalungnya saja yang diambil oleh pelaku. Keluarga korban merasa aneh. Jika benar motifnya adalah ingin menguasai harta korban, kenapa tidak diambil semuanya? Atas ulah mereka, para pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP
tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Pengadilan Negeri Sumber pada Kamis 18 Desember 2014 menjatuhkan vonis hukuman terhadap Lucy dan Aldi pacarnya dengan masing-masing hukuman 17 tahun penjara atas perbuatan mereka. Sementara untuk satu pelaku atas nama Lucky yang masih di bawah umur diproses sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku. Sekian kisah ini, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Terima kasih waktunya, jaga diri.